warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi pada mata kuliah kesehatan masyarakat. Saat ini kita bertemu pada sesi kedua. Pada sesi pertama kita bicara tentang kesehatan masyarakat secara global. Nah, pada sesi kedua nanti kita akan fokus berbicara tentang sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi sejarah kesehatan masyarakat Indonesia itu dimulai pada tahun 1924, di mana mulai dirintis tentang pendidikan kesehatan lingkungan. Jadi sebelum Indonesia merdeka, kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1952, pengembangan KAYA atau Direktorat KAYA di Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman bidan kesehatan ibu dan anak ini atau di Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak yang menjadi bagian dari pekerjaan kalian adalah tentang itu dicetus pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1956 ada proyek UKS diperkenalkan di Jakarta. Jadi program-program kesehatan mulai masuk pada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Tahun 1959 program P2M atau penanggulangan atau pemberantasan penyakit menular atas bantuan WHO. Selanjutnya pada tahun 1960 Undang-Undang Pokok Kesehatan mulai dirumuskan. Selanjutnya konsep tentang puskesmas yang saat ini teman-teman bisa lihat ada puskesmas pembantu, itu adalah pusat kesehatan masyarakat yang didirikan pada tahun 1969. Selanjutnya, sistem kesehatan nasional Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 1982. Pada tahun 1992 kita kenal dengan Undang-Undang Kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi pedoman. Kemudian pada tahun 1994 ada keputusan Presiden nomor 36 tentang strategi penanggulangan AIDS. Pada tahun 1995 Pekan Imunisasi Nasional dengan target Indonesia bebas polio pada tahun 2000, dan yang paling monumental adalah pada tahun 1999 dicetuslah paradigma sehat, dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat, di mana paradigma sakit itu orientasi kita lebih banyak kepada orang sakit, artinya bahwa orientasi program kesehatan kita lebih terlalu fokus pada orang sakit. Padahal secara mayoritas dari total jumlah penduduk kita, orang sehat itu 70%, sedangkan orang yang sakit itu hanya 30%. Artinya dari 10 orang sehat itu ada 3 orang yang sakit. Paradigma sakit kita fokus pada 3 orang yang sakit dan mengabaikan 7 orang yang sehat. Nah, pada paradigma sehat, fokus atau orientasi kita lebih ke promotif preventif, di mana orang sehat menjadi pusat perhatian kita dengan catatan tidak mengabaikan orang sakit. Sehingga jika ada satu orang sakit, orang sehat ini tetap sehat dan kualitas sehatnya semakin membaik, maka jika ada satu orang sakit sembuh maka ada peningkatan. Tapi jika misalnya orientasi atau paradigma kita adalah paradigma sakit dengan terlalu fokus pada orang sakit dan mengabaikan orang sehat, jadi jika fokus kita pada orang sakit dan orang sehat ini kita abaikan, jika ada satu lagi orang sehat yang sakit maka tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi jika fokus kita pada orang sakit yang 70% itu dengan tidak mengabaikan orang sakit, maka jika ada satu menjadi sehat dan 7 orang yang sehat atau 70% orang yang sehat ini tetap sehat dan kualitas sehat makin baik, maka ada peningkatan status kesehatan dari 70 bisa menjadi 80%. Olehnya itu, perubahan paling fundamental pada tahun 99 tentang paradigma dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Itulah cikal bakal kesehatan masyarakat modern di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.